Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Fadila Meko Sadani dengan NIM 2411001012. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Administrasi Publik. Hari ini saya akan membahas mengenai koalisi dan oposisi yang sedang marak di tahun 2024. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan ada beberapa hal yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan proyek garapan saya, dan yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari koalisi dan oposisi. Yang ketiga, saya akan memaparkan jenis dan peranan. Kemudian yang keempat adalah metode penelitian. Kemudian yang kelima merupakan fakta menarik, dan yang keenam simpulan, dan yang terakhir yaitu referensi. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan memaparkan introduction dari pemaparan saya hari ini. Untuk yang pertama, saya mendapati tema yaitu peran partai politik dalam membangun koalisi dan oposisi pada pasca pemilu presiden. Nah, kali ini saya mengambil judul yaitu koalisi dan oposisi partai politik setelah pemilu presiden. Untuk garapan yang kedua yaitu pengertian. Nah, koalisi ini menurut Andre Haywood berpendapat bahwa koalisi adalah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi secara bersama-sama, memiliki persepsi tentang kepentingan atau dalam menghadapi ancaman, serta dalam penggalangan energi kolektif. Kemudian menurut Civelli, koalisi dapat didefinisikan sebagai gabungan antara berbagai kelompok untuk mengendalikan dan menghimpun kekuasaan sehingga kepentingan pihak-pihak yang berkaitan tersebut dapat terakomodasi. Nah, singkatnya istilah koalisi ini akan selalu berkaitan dengan hal-hal di bidang politik, yakni berupa kerjasama atau penggabungan antara beberapa partai politik guna mencapai kepentingan bersama, yakni salah satunya adalah untuk memperoleh suara terbanyak dalam sebuah pemilu. Dan yang kedua adalah oposisi. Oposisi menurut beberapa pendapat ahli, untuk yang pertama yaitu Kamil. Kamil berpendapat bahwa oposisi merupakan pemihakan rasional sebagai suatu konsekuensi dari kelembagaan kontrol kepada kekuasaan. Nah, menurut Rooney, pengertian dari oposisi ini adalah lawan atau perlawanan terhadap sesuatu. Untuk yang ketiga dari Robert Adele, pengertian menurut Robert Adele adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan serta menjadi salah satu fondasi selain partisipasi dari apa yang disebut dengan poliarki dan atau bentuk pemerintahan yang dengan nuansa demokrasi. Dan yang terakhir, oposisi menurut Shapiro adalah sebagai hakikat, sebagai konsekuensi dari partisipasi rakyat dalam suatu pemerintahan. Nah, oposisi ini dikutip dari buku Hukum Koalisi dan Oposisi Menurut Islam oleh Hafiz Muftisani. Oposisi adalah sebuah partai atau penggabungan partai politik yang berada di luar koalisi pemerintah dalam suatu periode waktu tertentu. Oposisi ini diambil dengan tujuan untuk menentang kebijaksanaan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh partai atau gabungan partai tersebut. Nah, koalisi dan oposisi ini dalam partai politik bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, oposisi ini mengawasi pemerintah dan mengkritik kebijakan yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mempertahankan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Koalisi di sisi lain adalah aliansi antara partai untuk membentuk pemerintahan yang stabil dan menerapkan kebijakan bersama. Meskipun koalisi seringkali mencapai kesepakatan ideologis untuk mendapatkan mayoritas suara dan menjaga stabilitas politik, keduanya penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Kemudian dengan jenis dan peranan. Jenis koalisi ini ada 3. Untuk yang pertama yaitu koalisi potensial, koalisi aktif, dan koalisi berulang. Nah, peran koalisi ini kami sebutkan ada tiga bentuk, yaitu pertama membentuk pemerintahan, yang kedua menjaga stabilitas, dan yang terakhir yaitu menggabungkan berbagai pandangan dari partai politik. Nah, jenis oposisi ini ada 4. Untuk yang pertama yaitu oposisi seremonial, dan yang kedua oposisi
oportunis, dan yang ketiga oposisi fundamental ideologis, dan yang terakhir yaitu oposisi konstruktif demokratis. Nah, peran oposisi di sini ada 3. Yang pertama, mengawasi pemerintahan, menyajikan alternatif, dan menyuarakan kepentingan minoritas. Kemudian, langsung ke tahap metode penelitian. Penelitian ini saya susun menggunakan metode analisis dokumen. Pencarian dapat dilakukan melalui situs pencari seperti Google Scholar, PubMed untuk artikel ilmiah, dan situs web resmi. Setelah melakukan pencarian, sumber-sumber yang relevan akan dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti keakuratan, kredibilitas, relevansi, dan kebaruan informasi. Yang kelima yaitu fakta menarik. Tahukah kamu bahwa partai koalisi telah berhasil mendominasi kursi DPR di periode 2024-2029? Hal ini dibuktikan dari dominasi partai koalisi di DPR RI pada periode sebelumnya. Partai koalisi presiden juga menguasai kursi DPR. Ada 9 partai yang memenuhi ambang batas dan PDIP memperoleh suara paling banyak saat itu, yaitu mencapai 19,33%. Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin kala itu didukung oleh koalisi dan 10 partai. Koalisi tersebut juga disebut Koalisi Indonesia Maju, terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKP, Perindo, PSI, PBB. Kemudian dari pemaparan saya, apa sih dampaknya bagi sistem demokrasi di Indonesia? Menurut Sahil Muhammad dari Transparansi Internasional Indonesia, kurangnya oposisi dalam pemerintahan berpotensi berbahaya karena perbedaan pendapat lebih banyak disuarakan melalui media sosial dan unjuk rasa. Hal ini juga melemahkan fungsi pengawasan lembaga yang seharusnya independen. Minimnya oposisi di Indonesia disebabkan oleh pembagian kekuasaan yang fleksibel, di mana partai-partai seringkali tidak mewakili konstituen yang beragam. Selama periode 2019 sampai 2024, hanya PKS yang berfungsi sebagai oposisi. Sementara, banyak partai yang awalnya menentang pemerintahan kini bergabung dalam kabinet. Nah, akibatnya partai politik semakin bergantung pada keuangan negara dan menjauh dari kepentingan publik, yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan responsivitas terhadap kebijakan, sehingga masyarakat merasa tidak terwakili. Nah, untuk yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran bahwa adanya koalisi dan oposisi sangat penting bagi sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa koalisi dan oposisi adalah bagian penting dari demokrasi, dan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia tidak akan berhasil tanpa koalisi dan oposisi yang kuat. Sekian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.